Halo, selamat sore. Jumpa lagi Timbangane Ngopo. Kali ini kita akan bahas mengenai cara mendeteksi demit dengan cara mencium bau atau aromanya. Oke, yang pertama di Pulau Jawa. Ya, sudah tidak asing lagi, merupakan suatu mitos, legenda atau fakta adanya dedemit yang bergentayangan di sekitar kita. Nah, kita mengenal ada beberapa, iya, hantu-hantu yang berkeliaran di sekitar kita. Bagaimana cara kita mengetahui adanya hantu-hantu tersebut? Yang pertama, kita coba apabila di malam hari kita mendapat atau merasakan atau mencium aroma kabel gosong, ya. Kalau ada kabel gosong, biasanya kita curiga mungkin ada konsleting listrik. Namun dalam ilmu klinik, boleh percaya, boleh tidak, itu pertanda di sekitar kita ada hantu yang namanya Banaspati, guys. Nah, Banaspati. Banaspati adalah suatu hantu yang menyerupai manusia atau bentuknya bulat. Ya, bentuknya bulat seperti bola api. Sedangkan kalau pada manusia akan kelihatan dia berjalan menggunakan tangan sebagai alat untuk berjalan dan kakinya itu di atas. Selanjutnya ada cahaya yang menyala di sekitarnya, dan yang paling berbahaya adalah lidahnya yang menjulut, bisa menyebabkan kematian. Sekali lagi, ini hanya masukan untuk kalian semuanya agar lebih berhati-hati apabila berada di suatu tempat dan mencium aroma yang tidak seperti biasanya. Iya, berikutnya yang kedua, guys. Apabila kita mencium aroma anyir dan harum, kita harus berhati-hati, jangan-jangan di situ ada sundel bolong, guys. Ya, sundel bolong itu sejenis hantu, ya, wanita cantik berambut panjang, bergaun panjang warna putih, rambutnya juga panjang, guys, gaunnya juga panjang, ya, dan bolong di bagian punggungnya, guys. Nah, namun bolongnya itu sedikit tertutup oleh panjangnya rambut, namun masih kelihatan organ perut dari si sundel bolong tadi. Medeni. Tadi adalah jenis sundel
sandal bolong. Nah, ada apa lagi kira-kira guys? Ya, kita lihat berikutnya. Apabila kita mencium bau pandan yang menyengat, pandan berarti aromanya harum. Hati-hati, di sekitar kita ada hantu yang namanya keblek. Ya, dari suaranya itu blek 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 blek. Itu wujudnya adalah seekor burung. Ya, menurut kepercayaan orang kuno ini merupakan hantu yang diopeni oleh manusia. Tugasnya mengambil beras. Ya, hantu keblek. Ini loh. Ya, berikutnya ada lagi. Apabila kita mencium bau singkong bakar, ya, hati-hati apabila Anda berada di suatu tempat dan mencium aroma singkong bakar. Jangan-jangan di sekitar Anda ada hantu yang namanya genderuwo. Medeni, ya, genderuwo. Apa mitos genderuwo di Jawa ini? Ya, merupakan sejenis hantu yang berwujud manusia, guys. Namun mirip kera yang bertubuh besar, ya, berkulit hitam kemerahan, ya, tubuhnya kekar, medeni pokoknya, berambut lebat, ya, itu namanya genderuwo. Oke, kita lanjut. Berikutnya aroma dedemit di sekitar kita yang patut kita curigai. Iya. Berikutnya aroma darah. Aroma darah ini agak berbahaya. Biasanya di sekitar kita ada hantu yang namanya wewe gombel. Wewe gombel. Ya, disebut juga nenek gombel. Ya, tradisi di Jawa ini merupakan satu roh jahat atau hantu yang suka menculik anak-anak kecil. Nah, ini yang biasa di kampung-kampung itu. Kalau ada anak kecil tidak diperhatikan sama orang tuanya, bermain sendirian, bisa tahu-tahu hilang, maka itu menurut tradisi kepercayaan orang Jawa digendong, digowo karo si wewe gombel tadi. Tetapi si wewe gombel ini tidak punya sifat melukai. Ya, kalau di kampung saya dulu di daerah sana itu dikoteki lho. Koteki itu pakai lesung, itu nganggo apa namanya? Alu, pak dung buat goleki. Nanti dengan kesabaran kita bersama goleki, nanti tahu-tahu anak itu muncul dengan sendirinya. Itu Anda boleh percaya, boleh tidak. Ya, zaman dulu seperti itu. Tapi sekarang kelihatannya sudah hampir tidak ada karena apa mungkin takut listrik ya. Jadi dia sukanya itu di tempat-tempat yang gelap. Jadi kalau kalian punya rumah yang gelap-gelap, ya tolong diperhatikan, kasih lampu walaupun kecil. Jangan sampai di situ dipakai untuk istirahat makhluk-makhluk yang tidak kelihatan,
namun bisa kita deteksi dengan aromanya atau baunya. Apalagi kira-kira guys, ya. Kita mengenal jin. Ya, jin ini juga makhluk halus ciptaan dari Yang Maha Kuasa yang terbuat dari api. Nah, ini sukanya kalau di rumah-rumah itu terjadi pertengkaran antara suami istri dan lain sebagainya, intinya mengganggu orang agar melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah, biasanya begitu. Ya, jin terbuat dari api. Ya, yen kue sekolah manusia dari tanah. Ya, nomor 7 guys. Ya, nomor 7. Apa kira-kira nomor 7 ini? Yo, siapa tahu. Nanti kalau belum lengkap tolong dikomentari di kolom komentar itu, ya, tambahi dan kasih keterangan biar yang lain bisa menjawab. Mungkin saya tidak bisa menjawab ini sambil dingkluk ini mikir apa tuh? Nah, mikir. Masing-masing hantu itu punya karakteristik aroma yang berbeda. Yang ketujuh, bau sawo. Sawo itu buah. Kalau matang banget ambune ya menyengat itu. Ya. Nah, ini sekitar Anda mungkin ada memedi yang namanya hantu sawah. Di hantu sawah ini sebetulnya diciptakan oleh manusia dari kerangka bambu, terus dikasih jerami. Maksudnya itu untuk menakut-nakuti atau mengusir si burung pipit agar tidak makan si padi yang menguning itu. Namun suatu saat dia akan muncul dengan sendirinya, menurut orang-orang banyak loh, ini bukan dari saya. Itu wujudnya menjadi memedi atau dedemit yang menyerupai hantu sawah. Yang nomor 8. Nomor 8 ya. Nomor 8 ada bau bangkai. Bau bangkai. Nah, bau bangkai. Bau bangkai kita harus curiga, jangan-jangan di sekitar kita ada hantu yang namanya kuntilanak. Nah, ini sering disebut juga sebagai hantu kunti, yaitu hantu yang berasal dari seorang perempuan yang hamil dan meninggal. Jadi asal usulnya itu kuntilanak itu dari manusia ataupun orang yang meninggal dalam keadaan hamil begitu. Ceritanya seperti itu. Lah tenane yo kowe percaya karepmu ora ya ora apa-apa. Nah, berikutnya ada yang tidak disukai oleh si kuntilanak ini. Apa kira-kira? Ada yang tidak disukai yaitu ikan asin dan kucing. Ya. Yang terakhir ini adalah aroma atau bau minyak mistik, ya, dan wangi-wangian. Minyak mistik dan wangi-wangian. Biasanya kalau ada di suatu tempat kita mencium aroma yang seperti itu, kita harus curiga. Jangan-jangan di samping kanan kiri kita atau di sekitar kita ada hantu yang namanya hantu pocong. Wah, medeni. Ya, biasanya hantu pocong ini akan menunjukkan wujudnya di kala malam hari. Ya, berwujud manusia yang terbungkus kain kafan. Ya, itu arwah dari orang yang sudah mati dan terperangkap dalam kafan yang dia pakai itu. Biasanya mereka keluar di kala tengah malam
dan kadang-kadang juga berkelompok menurut informasi yang saya terima. Terus dia meloncat-loncat, tidak berjalan seperti kita karena di atas kepala dan di kaki itu ditali, guys. Ya, meloncat-loncat berjalannya. Ya kira-kira itu adalah 10 tanda-tanda atau deteksi untuk mengetahui demit yang ada di sekitar kita. Dan sekali lagi ini hanya omongan saya saja. Ya, jadi jangan sampai dipakai untuk acuan sehingga menjadi takut dan lain sebagainya. Ini hanya untuk mengantisipasi kalau kita tahu ada di suatu tempat beraroma seperti ini, kita harus bertindak seperti apa. Selanjutnya kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.